Assalamualaikum Lur. Ketemu kembali di channel Atar Jaya Farm. Jadi edisi kali ini kita mau membahas tentang pentingnya memiliki ATM dalam memelihara ayam kampung. ATM yang dimaksud kali ini adalah bukan anjungan tunai mandiri ya. Di dalam pelihara ayam kampung ini kita membutuhkan ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jika kita mau sukses dalam pelihara ayam, khususnya ayam kampung lah ya, jadi kita harus pintar dan cerdik dalam memilih jenis ayam apa yang akan kita pelihara nantinya. Jadi semisal nih yang kita pelihara sekarang itu kan indukan KUB nih, indukan KUB Galur Murni. Jadi kan kita tahu dasar dari keunggulan KUB itu apa dan kelemahan-kelemahan dari ayam KUB itu apa gitu. Jadi kita harus pintar mengamati dalam hal ini Lur. Jadi harus pintar mengamati kelebihannya, keunggulannya, dan kelemahan dari jenis ayam yang bakal kita pelihara. Jadi kalau kita nggak pintar mengamati itu kita akan repot Lur. Kita nggak tahu nanti kita tujuan kita tuh sebenarnya apa dalam pelihara ayam ini. Sedangkan keunggulan dari ayam KUB ini kan sudah bisa dipastikan produksi telurnya bisa mencapai 50 bahkan 60%. Tapi untuk kualitas daging yang saya amati, pertumbuhan dagingnya itu sedikit melambat ketimbang ayam jenis lain ya. Kita bandingin aja dengan Bangkok lah ya. Kita bandingin dengan Bangkok. Jadi ayam Bangkok ini pertumbuhan untuk dagingnya itu lumayan cepat tumbuh dia. Jadi di sini kesempatan kita untuk bisa ngebandingin dari satu ayam jenis KUB dan satu ayam jenis Bangkok, dan itu sama-sama kita amati kelemahannya masing-masing, keunggulannya masing-masing. Setelah kita mengamati keunggulan dan kelemahan dari dua jenis ayam ini, maka timbullah niat untuk kita memodifikasi ayam itu sendiri nantinya. Jadi dengan kita mengamati sifat dan karakter dari kedua jenis ayam ini, jika kita memodifikasi dan memadukan antara ayam KUB dan ayam Bangkok ini, maka hasilnya apa nanti? Hasilnya itu gimana anaknya? Dan kira-kira di tempat kita dibutuhkan nggak sama oleh pasar? Silangan KUB dan Bangkok itu bakal menghasilkan seperti apa? Dan secara logikanya, jika indukan KUB yang notabene-nya dia memiliki keunggulan dalam jumlah bertelur dan rasa daging yang sedikit lembut ketimbang daging ayam Bangkok dan ayam kampung pada umumnya, kita akan silangkan dengan Bangkok yang aslinya itu memiliki serat daging yang lebih kasar ketimbang ayam kampung biasa. Akan tetapi dia memiliki keunggulan pertumbuhan yang lebih cepat ketimbang ayam KUB ini. Jadi nggak salah kalau kita mau modifikasi kedua jenis ayam ini bakal menghasilkan seperti apa nantinya. Yang saya amati ayam jenis KUB, jika dari 0 sampai panen kita menggunakan full pellet, ini bulu ayam ini nggak ada yang rontok, nggak ada yang, malah full bulunya. Tapi
berbeda halnya dengan ayam Bangkok. Jadi kalau kita dari pelihara ayam Bangkok ini dari 0 sampai dia umur 3 bulan dengan menggunakan full pellet, itu bulu si ayam Bangkok ini nggak bakal full seperti ayam KUB ini loh. Saya sudah buktikan itu sebelumnya. Jadi minimal itu dia nggak punya, ekornya itu lambat tumbuh, karena karakter ayam Bangkok ini memang seperti ini. Dan masalahnya kalau kita jual ayam pedaging ke pengepul dengan bentukan fisik yang bulu ayamnya itu enggak komplit atau enggak full, loh, kita akan dapat harga rendah lur. Jadi mereka itu bisa memiliki celah dengan dasar ini ayammu makan pelet, ini bukan ayam kampung asli, jadi dia bukan ayam lepas, ini ayam kurung lah intinya. Dan itu kesempatan bakul-bakul itu mengepres harga kita gitu loh. Kita yang sudah ngebesarin dari kecil sampai dia gede sampai panen kan biayanya luar biasa. Begitu giliran dipanen kita jual harganya rendah loh, kan kita kecewa loh, paling tidak mengurangi keuntungan. Jadi bagaimana cara kita menyiasatinya? Ya kita harus bijak dalam memilih indukan yang memiliki karakter yang memiliki bulu full lah intinya ya, dan harus bisa disilangkan dengan ayam yang pertumbuhan dagingnya pada dasarnya itu lebih cepat ketimbang ayam yang kita bilang KUB inilah ya. Bukan kita bilang KUB itu lambat, tapi enggak, cuman jika dimodifikasi dengan ayam Bangkok mungkin dia akan bisa lebih cepat. Dengan perpaduan KUB silang Bangkok, mudah-mudahan rasa daging Bangkok tadi yang aslinya seratnya sedikit kasar ketimbang dengan KUB itu bisa melunak dia dengan keturunan KUB yang ada. Jadi bagaimana halnya dengan meniru itu, tirulah yang baik, tirulah hal-hal yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Jadi ada istilah pepatah, ambil isinya, buang kulitnya. Jadi itu begini, maksudnya gini penjabarannya. Jika sudah ada teman-teman peternak di luar sana yang sudah mencoba menyilangkan KUB ini dengan Bangkok dan sudah ada hasilnya, nggak ada salahnya kalau kita ikut meniru, karena adanya ilmu dan kita memiliki ilmu itu untuk diamalkan. Jadi meniru dalam hal kebaikan itu nggak ada salahnya loh, nggak ada salah. Kecuali kita meniru dalam hal keburukan, itu tidak dianjurkan di agama manapun, saya kira itu tidak dianjurkan. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, jadi kita memang benar-benar harus bisa meniru hal-hal baik dan bisa memodifikasi apapun yang ada, bahan yang ada sama kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mendapatkan hasil yang lebih baik pastinya. Jadi salah satu kunci sukses peternak ayam kampung itu saya kira ada di ATM ini loh. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi di setiap daerah nggak bakal sama ayam jenis apa yang bakal laris. Jadi di daerah si A ayam jenis ini laris, belum tentu ayam jenis di daerah si A ini bisa laris di daerah si B, karena karakter keinginan masing-masing dari konsumsi ayam kampung itu beda-beda setiap daerah loh. Nggak bakal sama, nggak bakal ada yang sama. Jadi ayam silang KUB di daerah si A itu sukses, ayam Arab silang Bangkok di daerah si B itu sukses, tapi belum tentu ayam silang Bangkok yang ada di B ini bisa sukses dipasarkan di daerahnya si A. Makanya kita harus pintar mengamati dan memodifikasi. Jadi mengamati pasar juga itu sangat penting. Apa yang diinginkan pasar?
apa yang paling laris, apa yang paling laku, ayam jenis apa yang paling laku di pasar ini untuk bisa gampang terjual. Dan kita harus pintar menutup celah. Menutup celah itu apa? Pengepul ini terlalu saya kira banyak cara dia untuk mencari celah kita, mencari kelemahan dari ayam-ayam yang kita pelihara. Ya seperti contohnya yang bulu tadi nggak full tadi, itu celah sangat terbuka buat mereka. Dan itu bisa kesempatan mereka untuk mengurangi harga. Dan jika pengambilan harga mereka kurang dari kita, secara otomatis keuntungan mereka bakal meningkat. Kan sayang lur, kita yang sudah pelihara dari kecil sampai panen, kita hanya mendapatkan keuntungan 25% kita bilang. Sedangkan pengepul ini bisa mendapatkan keuntungan 75%-nya. Sedangkan mereka kan tidak ikut pelihara. Kan kita yang berjuang dari nol sampai panen. Kan sayang kalau seperti itu lur. Jadi sama-sama buat teman-teman sehobi harus bisa lebih cerdik. Saya sarankan lah ya, bisa cerdik dan bisa lebih smart, bisa lebih pintar. Gunakan tips ini. Jadi amati, tiru dan modifikasi. Harus pintar mengamati daerah sekeliling, apa yang bakal kita jual di pasar dan apa yang bakal lebih laku untuk kita bisa jual di pasar tentunya. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita menggali ilmu, dan jika ada perkataan atau ilmu-ilmu yang saya sampaikan ini kurang berkenan di teman-teman, ya monggo diletakkan di kolom komentar. Apapun intinya kita akan sama-sama berbagi dan sama-sama kita menggali ilmu. Jadi buat teman-teman, sama-sama kita belajar agar kita sama-sama pintar dan sama-sama bisa menghasilkan. Dan pastinya kita hanya bisa memohon dan berusaha, yang menentukan itu hanya semuanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sampai di sini video kita. Kesempatan kali ini kita hanya sebatas ini, dan ke depan nanti kita akan bahas lagi tips-tips berikutnya tentang seputaran ayam kampung. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.